urusan Persikas bukan di sini di lapangan. Dan bukan urusan saya. Kamu punya otak. Ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persipas. Siapa kamu? Masuk sini. Bukan. Yang orasi, Bukan. yang orasi Justru yang orasi di situnya ditulisnya. Hello Technolovers, siapa bilang jadi kepala daerah itu harus identik dengan usia yang sudah matang atau bahkan tua? Faktanya, ada juga kok sosok-sosok muda yang berhasil menduduki jabatan penting sebagai kepala daerah meskipun usianya masih tergolong muda. Contohnya bisa kita lihat di Provinsi Jawa Barat. Di sana ada satu nama yang mencuri perhatian karena dinobatkan sebagai bupati termuda di wilayah tersebut. Penasaran siapa dia? Siapa sebenarnya sosok muda yang berhasil meraih posisi prestisius ini di usianya yang masih belia? Nah, lewat video ini kita nggak cuma akan mengungkap identitas sang bupati termuda di Jawa Barat, tapi juga akan kita bahas lebih jauh soal berapa total kekayaannya dan dari mana saja sumber pendapatannya berasal. Profil Reynaldi Putra Andita, bupati muda penuh terobosan dari Subang. Nama Reynaldi Putra Andita belakangan ini banyak dibicarakan. Lahir di Jakarta pada 30 Oktober 1996. Reynaldi merupakan sosok politisi muda yang datang dari Partai Golongan Karya atau yang lebih dikenal dengan Partai Golkar. Di usia 28 tahun, ia sudah siap memikul tanggung jawab besar sebagai pemimpin daerah. Kehadirannya membawa angin segar dan harapan baru, khususnya bagi warga Kabupaten Subang. Reynaldi adalah salah satu kepala daerah yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Dari seluruh jajaran kepala daerah yang dilantik saat itu, ia termasuk yang paling muda, bahkan bisa dibilang sebagai bupati termuda di antara mereka. Pada Pilkada 2024 lalu, Reynaldi maju bersama Agus Masykur sebagai calon wakil bupati. Pasangan ini berhasil meraih suara terbanyak dan resmi ditetapkan sebagai pemenang. Dengan begitu, Reynaldi dipercaya untuk memimpin Kabupaten Subang selama periode 2025 hingga 2030. Kalau ditelusuri lebih jauh, ternyata darah politik memang sudah mengalir di keluarga Reynaldi. Ia adalah putra dari Elita Budiati yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Subang. Tak heran jika sejak muda ia sudah akrab dengan dunia politik. Untuk urusan pendidikan, Reynaldi tak main-main. Ia menempuh studi diploma di bidang ilmu pemerintahan di Universitas Padjadjaran. Kemudian melanjutkan ke jenjang sarjana dengan mengambil ilmu politik di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Perjalanan politiknya dimulai pada tahun 2017 saat ia bergabung sebagai kader muda Partai Golkar. Di masa lalu, ia sudah dipercaya menduduki posisi sebagai wakil bendahara. Karirnya terus menanjak, dan hanya dalam waktu 3 tahun, tepatnya di tahun 2020, ia sudah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Tak hanya aktif di struktur inti partai, Reynaldi juga mendapat amanah untuk memimpin organisasi sayap kepemudaan, yakni Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPI Jawa Barat. Ia terpilih sebagai Ketua AMPI sejak tahun 2022. Tugas utamanya adalah menjembatani suara generasi milenial dan zilenial, serta memperluas dukungan untuk Golkar di kalangan pemilih muda. Masih di tahun yang sama, Reynaldi juga ditunjuk sebagai Ketua Harian DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Jawa Barat. Di berbagai posisi tersebut, ia aktif memperluas jaringan dan memperkuat posisi Partai Golkar di Jawa Barat. Ia ingin menjadikan partai berlambang pohon beringin itu lebih dekat dengan aspirasi generasi muda. Sebelum menjabat sebagai bupati, Reynaldi juga sudah lebih dulu menjadi wakil rakyat. Ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 11 yang meliputi Subang, Majalengka, dan Sumedang. Untuk periode 2019 sampai 2024, dalam pemilu legislatif 2019, Reynaldi berhasil meraup 55.217 suara. Saat dilantik sebagai anggota DPRD, usianya baru 22 tahun. Ia pun resmi menjadi anggota termuda dalam sejarah DPRD Jawa Barat saat itu. Kini, saat menjabat sebagai Bupati Subang, Reynaldi langsung tancap gas. Dalam 100 hari pertamanya, ia menaruh fokus besar pada reformasi birokrasi. Tujuannya jelas, pelayanan publik harus berjalan lebih baik, transparan, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang yang merugikan warga. Salah satu perhatian utamanya adalah pemberantasan pungutan liar alias pungli, terutama di sektor ketenaga kerjaan.
Ia bahkan berencana meninjau langsung proses rekrutmen tenaga kerja agar benar-benar berjalan bersih. Untuk menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, Renaldi juga berkomitmen turun langsung ke lapangan, berdialog dengan warga dan membuka ruang komunikasi yang lebih interaktif. Beberapa program inovatif pun mulai dijalankan. Ia menargetkan kunjungan ke 253 desa dalam waktu 1 tahun. Ia juga menggagas acara Sabtu bersama Kang Rey yang menjadi wadah diskusi santai bersama anak-anak muda. Tak ketinggalan, ia aktif di media sosial, mengadakan siaran langsung di TikTok 2 kali seminggu untuk menampung aspirasi warga secara langsung. Untuk memastikan semua kebijakan berjalan efektif, Renaldi akan menggelar evaluasi rutin setiap 3 bulan. Evaluasi ini akan melibatkan tokoh masyarakat, media, serta berbagai organisasi kemasyarakatan agar masukan yang diterima benar-benar mencerminkan suara rakyat. Di sektor infrastruktur, Renaldi memasang target ambisius, memperbaiki 320 km jalan rusak dalam 2 tahun. Ini dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara di bidang kesehatan, ia punya rencana besar untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di kawasan Pantura, Subang. Pembangunan ini ditargetkan dimulai pada tahun 2027 sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Dengan semangat muda dan berbagai inovasi yang dibawanya, kepemimpinan Renaldi Putra Andita memberi harapan besar bagi warga Subang. Ia hadir dengan energi baru, membawa gagasan segar dan tekad kuat untuk menjadikan Subang sebagai daerah yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera bagi semua. Harta kekayaan. Renaldi Putra Andita juga tercatat memiliki kekayaan yang cukup fantastis di usianya yang tergolong masih muda. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, total kekayaan Renaldi Putra Andita mencapai 1,4 miliar rupiah. Berikut rincian harta kekayaan yang dimiliki oleh Bupati Subang tersebut. Tanah di Kabupaten Subang hasil warisan senilai Rp332.857.000. Mobil Toyota Alphard hasil sendiri senilai Rp1.099.650.000. Harta bergerak lainnya sebesar Rp33 juta. Kas dan setara kas sebesar Rp76.606.360. Lantas, dari manakah sumber kekayaan Bupati Subang, Renaldi Putra Andita berasal? Sebagai informasi, Renaldi Putra Andita telah terjun ke dunia politik sejak usia yang masih sangat muda. Ia mengawal karir politiknya dengan pencapaian luar biasa saat terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat periode 2019 hingga 2024. Pada saat resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat, usia Renaldi baru menginjak 22 tahun. Karir politik Renaldi terus menanjak hingga namanya semakin diperhitungkan. Posisi tersebut tentu memberikan penghasilan yang tidak sedikit. Selain itu, Renaldi dikenal bijak dalam mengelola aset pribadinya, sehingga kekayaannya terus mengalami peningkatan. Selain dari penghasilan politik dan manajemen aset yang baik, warisan juga menjadi salah satu sumber kekayaan bagi Renaldi Putra Andita, yang kini menjadi bupati termuda di Jawa Barat. Hadapi keluhan warga bersama KDM. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadi Gubernur Jawa Barat, KDM dan Bupati Subang terlihat menanggapi keluhan warga dengan santai, khususnya soal pembongkaran bangunan yang tengah ramai diperbincangkan. Momen ini terekam dalam sebuah video yang diunggah langsung ke kanal pribadi milik Deddy Mulyadi. Dalam tayangan tersebut, terlihat dengan jelas bagaimana Gubernur KDM bersama Bupati Subang berdialog langsung dengan sejumlah warga yang merasa resah karena bangunan milik mereka rencananya akan dibongkar. Dalam suasana yang cukup santai dan penuh keterbukaan, kedua pemimpin daerah ini tampak mendengarkan keluhan warga, lalu merespon dengan pendekatan yang menenangkan tanpa memperkeruh suasana. Pada kesempatan lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tiba-tiba marah besar ketika mengisi acara Abdi Nagri Nganjang Karakyat yang diketahui berlangsung di Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Rabu 28 Mei. Video itu viral di media sosial. Kegiatan Abdi Nagri Nganjang Karakyat itu diunggah YouTube Humas Jabar. Acara tersebut mulanya berjalan aman dan lancar dengan suguhan berbagai hiburan khas komedian Sunda Kang Ohang.
Namun tiba-tiba saja ada supporter Persika Subang yang menyuarakan dan membentangkan spanduk penolakan Persika Subang dijual. Momen kemarahan KDM, sapaan Kang Deddy Mulyadi tersebut bertepatan dengan sesi acara di atas panggung, suasana sedih. Suasana sempat hening saat KDM berhenti bicara. Sontak saja hal tersebut membuat KDM, sapaan Kang Deddy Mulyadi, berdiri dari duduknya dan marah besar sambil menunjuk-nunjuk sejumlah pendukung Persikas. Sementara itu, Bupati Subang Reynaldi Putra Andita sudah memberikan jawaban terkait permasalahan Persika Subang yang ramai akan diakuisisi atau dijual. Melalui akun Instagram pribadinya, @reynaldiputraofficial, dia mengatakan pada dasarnya tak menginginkan Persikas dijual. Pertama, saya menyampaikan bahwa saya pun kecewa dan tidak terima Persikas dijual. Cuma ada yang perlu teman-teman tahu bahwa Persikas itu merupakan sebuah PT atau perusahaan dan mempunyai manajemen sendiri, tidak berada di bawah naungan Pemda, kata Reynaldi. Dia mengatakan dalam aturan juga pemerintah daerah dilarang untuk mendanai sebuah klub sepak bola yang sudah memiliki manajemen sendiri. Sehingga ini harus dicermati oleh semua. Saya akan membantu dengan cara saya. Selama ini saya tidak diam. Saya mencoba link lewat relasi saya untuk mencari sponsor Persikas, tapi hari ini belum ada, kata dia. Menurut Reynaldi, dalam janji politiknya akan memperbaiki tribun untuk Stadion Persikas. Namun hal itu akan dilakukan ketika infrastruktur seperti jalan untuk kebutuhan dasar masyarakat sudah diselesaikan. Karena teman-teman perlu tahu, masyarakat kita masih banyak yang menangis jalan untuk rumahnya masih jelek. Bagaimana akses kesehatan di Subang masih kurang. Jadi tolong, ada hal yang perlu saya bereskan yang lebih urgent, kata dia. Saya cinta Persikas, saya peduli dengan Persikas. Saya ingin Persikas tetap di Subang. Tapi infrastruktur jalan harus selesai dalam 2 tahun, itu jauh lebih penting. Rakyat miskin bisa makan ini lebih penting, imbuh Reynaldi.